Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Siti Rohimah dalam video presentasi mata kuliah Ekonomi Internasional dengan dosen pengampu yaitu Bapak Luluh Abdillah Kurniawan, SEMM. Dan tentunya video presentasi ini dibuat sebagai tugas ujian akhir semester yang disusun oleh saya sendiri yaitu Siti Rohimah dengan NIM 28921700013 dari Prodi Manajemen Reguler Plus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Tema pembahasan dalam tugas yang saya ambil yaitu tentang maraknya bisnis kedai kopi di Indonesia, menguatnya ekonomi rakyat. Perkembangan kedai kopi di Indonesia selalu diamati media internasional menurut catatan International Coffee Organization atau ICO. Tahun 2020, peningkatan konsumsi kopi domestik Indonesia periode 2014 sampai 2019 lumayan besar. Dari catatan katadata.com, konsumsi kopi domestik di Indonesia sejak 8 tahun yang lalu mengalami peningkatan. Sebetulnya masyarakat yang menggerakkan roda perekonomian tersebut. Konsumsi kopi domestik Indonesia meningkat hampir 4 kali lipat sejak tahun 1990. Pada tahun 2019-2020 mencapai setara dengan 4,8 juta kantong kopi 60 kg. Permintaan yang meningkat ini didorong oleh generasi muda yang beralih dari teh ke kopi dan apresiasi baru terhadap kopi yang diproduksi secara lokal. Jumlah kedai kopi di Indonesia meningkat dari 1.083 gerai pada tahun 2016 menjadi lebih dari 2.937 gerai pada tahun 2019, dan angka tersebut akan terus bertambah dengan jumlah gerai yang ada saat ini. Taufin memperkirakan total keuntungan coffee shop di Indonesia mencapai 4,8 triliun. Selama wabah COVID-19, strategi jualan online tampaknya bekerja lebih baik karena pelanggan mereka sebagian besar bekerja dari rumah. Mereka beradaptasi dengan menjual es kopi susu botol 1 liter per mix dan bekerja sama dengan perusahaan seperti Gojek, Tokopedia, dan Traveloka untuk mengantarkan kopi mereka ke konsumen. Atau sekarang juga ada bisa memesan seperti kopi dan makanan lainnya di Shopee Food ya, seperti itulah contohnya. Nah, rantai kopi lokal telah membuktikan lebih dari inovatif dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19. Kemudian di sini ada jumlah gerai coffee shop di Indonesia pada tahun 2019 sampai 2020. Pada dasarnya, pihak luar, khususnya para investor, telah melirik Indonesia sebagai tempat yang bagus untuk menanamkan modal untuk mengembangkan kopi yang berkualitas. Menurut Pusat Riset Statista di Berlin tahun 2021 yang lalu, mata rantai kopi Janji Jiwa memiliki jumlah gerai kedai kopi terbesar di Indonesia dengan total 800 lokasi. Dalam 2 tahun setelah didirikan, Janji Jiwa telah melampaui Starbucks sebagai rantai kopi terkemuka di Indonesia. Tercatat, Starbucks memiliki 365 kedai di seluruh Indonesia berdasarkan Statista Berlin April 2021. Kemudian tercatat bulan Desember 2021 yang lalu kopi Kenangan menjadi unicorn. Kopi Kenangan berhasil mengantongi 96 juta US dollar atau 1,37 triliun berdasarkan asumsi kurs yaitu 14.300 US dollar. Pendanaan ini dipimpin oleh Tiburni Capital Management dan partisipasi dari investor lain seperti Horizon Ventures, Kunlun, dan B Capital, dan investor baru Falcon Edge Capital. CEO Kopi Kenangan Edward
Tirtanata mengatakan pendanaan ini nantinya akan digunakan perusahaan untuk memperluas jejaring bisnisnya di kawasan Asia Tenggara. Berikut data statistika perbandingan konsumsi dan produksi berdasarkan negara penghasil kopi terbesar atau ICO dan Litbang Kompas. Di sini terlihat seperti pada gambar, yaitu Indonesia merupakan negara terbesar penghasil kopi dan berada di angka 50. Dan ini merupakan konsumsi kopi domestik di Indonesia periode 2014 sampai 2019 yang tentunya setiap tahun ke tahun memiliki peningkatan. Lalu apa sih yang menjadi tren dari banyaknya kedai kopi Indonesia itu kan? Nah, di sini tuh salah satunya ada es kopi susu yang menguasai Indonesia. Tren minuman es kopi susu yang dimaniskan dengan gula aren cair di belakangan ini, yang dikenal dengan es kopi susu, telah menggeser preferensi konsumen Indonesia dari meminum minuman lain ke kopi susu. Minuman inilah yang memungkinkan kedai kopi lokal seperti Janji Jiwa, Kopi Kulo, dan Kopi Kenangan mengambil alih pasar kafe di Indonesia. Es kopi susu memungkinkan kedai kopi lokal untuk menggabungkan espresso yang baru diseduh dengan rasa tradisional dengan harga terjangkau. Secangkir es kopi susu mulai dari 1,2 dolar Amerika Serikat, sedangkan kopi papan atas seperti Starbucks menjual es kopi latte 2,5 kali lebih tinggi daripada alternatif lokal. Dan data tersebut berdasarkan statistika pada bulan April. Ada 7 faktor yang mendorong pertumbuhan bisnis kedai kopi di Indonesia. Yang pertama yaitu kebiasaan nongkrong sambil minum kopi. Ya, ini sih udah menjadi trennya anak muda ya zaman sekarang. Kemudian ya sebenarnya nggak anak muda saja, tapi kan setiap kalangan pasti senang dengan kebiasaan nongkrong sambil minum kopi ini. Lalu yang poin kedua yaitu meningkatnya daya beli konsumen, tumbuhnya kelas menengah, dan harga RTD atau ready to drink kopi di toko-toko modern semakin terjangkau. Kemudian peranan anak muda yang menciptakan gaya hidup baru dalam mengkonsumsi kopi. Jelas ini ya, peranan anak muda ini sangat berpengaruh terhadap tren-tren zaman sekarang. Kemudian adanya medsos yang memberikan kemudahan bagi para pebisnis coffee shop untuk melakukan kegiatan pemasaran dan promosi. Medsos itu sangat penting, terutama bagi para pebisnis seperti ini kan. Jadinya untuk promosi dan pemasaran itu pastinya karena semua kalangan pasti memiliki medsos, jadinya si medsos ini bisa menjadi alat sebagai bahan promosi yang baik. Lalu poin selanjutnya yaitu hadirnya platform ride hailing atau GrabFood dan GoFood yang mempermudah proses penjualan. Dan yang selanjutnya yaitu rendahnya jumlah entry barrier dalam bisnis kopi yang didukung oleh ketersediaan bahan baku, peralatan seperti mesin kopi, dan sumber daya untuk membangun bisnis kedai kopi. Dan yang terakhir yaitu margin usaha kedai kopi relatif tinggi. Nah, melihat perkembangan faktor pendorong tersebut, tidak bisa disangsikan bahwa bisnis kedai kopi Indonesia akan tetap positif beberapa tahun ke depan. Namun demikian, menuju pengembangan kopi Indonesia yang ramah lingkungan, kiranya edukasi kopi kepada masyarakat dapat dilakukan di kafe yang terbuka dan eco-friendly. Barista selain menyeduh kopi juga bisa memperkenalkan keragaman kopi yang asli, unik, dan berkualitas. Apalagi anak muda di Indonesia yang menciptakan gaya hidup baru dalam mengkonsumsi kopi.
Tentunya, ide ini merupakan upaya inovatif untuk mengkonservasi alam sambil ngopi. Nah, di sini ada checklist terbaik untuk membuka coffee shop. Siapa tahu di antara teman-teman atau siapapun itu ada yang ingin membuka kedai kopi shopnya sendiri. 7 poin ini bisa menjadi referensi bagi kalian. Yang pertama yaitu produk inovatif, rasa harus memenuhi selera konsumen. Yang kedua, menawarkan nilai uang tetapi tetap kompetitif. Ketiga, lokasi strategis. Keempat, tempat yang nyaman dan bersih. 5. Pemasaran yang baik dan promosi yang inovatif seperti strategi pemasaran influencer. Yang keenam, inovatif dalam penjualan dan distribusi menggunakan platform ride-hailing. Yang ketujuh, jangan lupa untuk belajar dari para pemain yang sukses. Pembahasan terakhir dalam presentasi ini yaitu tentang perlunya keseimbangan antara ekonomi dan ekosistem. Dengan maraknya bisnis kedai kopi ini merupakan indikator semakin menguatnya ekonomi rakyat. Apalagi 96% dari luas lahan pertanian adalah milik rakyat. Pada saat yang sama, tentu kita perlukan aspek sustainability atau keberlangsungan. Seperti minyak bumi, maka ketersediaan kopi pun ada batasnya. Ada proses kerusakan alam yang konstan, yaitu perubahan iklim. Nah, cepat atau lambat itu terjadi dan kerusakannya tergantung dari manusia yang mengelola. Pengembangan agroindustri kopi yang berkelanjutan pada penelitian tentu akan menghasilkan strategi sosial, teknologi, lingkungan, dan ekonomi. Oleh karena itu, penekanan pada aspek kualitas kopi dan kesejahteraan petani tidak bisa dilepaskan dari edukasi. Tidak hanya kepada petani, tetapi juga pada milenial. Jangan sampai kopi generasi mendatang pelan-pelan kita habiskan sekarang. Diperlukan komitmen bagi para pengambil keputusan dalam pengembangan agroindustri kopi yang berkelanjutan. Kiranya kerjasama yang erat antar instansi pemerintah, pengusaha, akademisi, dan badan-badan lainnya seperti badan-badan kerjasama internasional perlu dikuatkan. Pada slide ini sebenarnya masih berhubungan dengan es kopi susu yang menjadi favoritnya di Indonesia ya, yang tadi yang sudah dibahas. Kutipan ini bukan kutipan sih, pernyataan ini diambil dari pernyataannya James Prananto sebagai CEO Kopi Kenangan. Dia mengatakan menu yang bervariasi sangat penting untuk menjangkau semua jenis konsumen dan dapat menarik konsumen baru. Meski es kopi susu masih menjadi andalan, namun harus dilihat dengan presentasi konsumen sebesar 60%. Sebanyak 20% merupakan konsumen kopi original dan 20% lainnya merupakan konsumen menu lainnya. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut, perkembangan teknologi memiliki pengaruh besar terhadap industri kuliner termasuk kafe-kafe. Perubahan gaya hidup yang kini semakin canggih dan serba cepat dilihat sebagai kesempatan untuk para pebisnis dan pelaku industri kafe memanfaatkan momen ini. Di tahun 2022, para pelaku industri diperkirakan semakin inovatif dan mengatur strategi penjualan. Akan ada beberapa tren baru yang muncul di Indonesia, salah satunya dengan menawarkan produk dengan harga terjangkau. Di kalangan coffee shop kelas menengah, mereka akan mulai meningkatkan kualitas dengan harga yang bersaing. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian presentasi ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.